Hello guys, welcome back to my video. Perkenalkan, saya Rizky Meliana, mahasiswi dari program studi Pendidikan Geografi semester 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto angkatan tahun 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai potensi laut Indonesia. Oke, langsung saja simak video ini sampai selesai ya. Potensi kemaritiman Indonesia. Tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki banyak potensi kelautan? Luas laut Indonesia mencakup 2/3 luas seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Lebih dari 17.000 pulau dan 81.000 kilometer garis pantai. Di dalam laut, tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Terdapat 22.000 spesies ikan laut. Di perairan Indonesia, banyak terdapat berbagai jenis spesies ikan laut yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan di perairan Indonesia, banyak jenis spesies ikan langka. Terdapat 590 spesies terumbu karang. Manfaat potensi terumbu karang yaitu merupakan penyedia habitat untuk ikan dan juga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan bahari akan keindahannya. Terdapat 84 miliar barel minyak dan gas bumi. Laut Indonesia menyimpan potensi mineral laut yang sangat besar. 70% potensi minyak dan gas bumi terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Terdapat 3 juta hektar hutan mangrove. Sebagai potensi sumber daya laut, hutan mangrove memiliki fungsi ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya, dan juga memiliki fungsi ekologis, yaitu sebagai tempat hidup binatang laut. Laut memiliki banyak peran dan manfaat bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Karena di dalam dan di atas laut terdapat kekayaan sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan. Manfaat yang pertama yaitu sebagai tempat rekreasi dan hiburan. Indonesia memiliki banyak sekali laut yang indah dan berpotensi untuk pariwisata. Salah satu contohnya yaitu Laut Bunaken. Laut Bunaken memiliki pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan, karena masih terjaganya terumbu karang yang menjadi tempat hidup ikan. Dengan masih alaminya Laut Bunaken, maka ikan-ikan akan hidup dan berkembang biak dengan baik, sehingga menambah indahnya Laut Bunaken. Yang kedua yaitu sebagai tenaga pembangkit listrik. Laut juga dapat dimanfaatkan sebagai tenaga alam pembangkit listrik. Dengan tenaga yang sangat besar seperti tenaga ombak, pasang surut air, angin, dan sebagainya, akan bisa menghasilkan listrik yang besar pula. Hal ini sangat bermanfaat bagi manusia karena dapat membantu mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan menggunakan tenaga listrik. Yang ketiga yaitu sebagai tempat hidup sumber makanan kita. Sebagian besar penduduk pesisir pantai menggantungkan hidupnya kepada hasil laut sebagai seorang nelayan. Setiap hari mereka pergi menangkap ikan, setelah itu hasilnya mereka jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ikan termasuk salah satu bahan makanan yang sangat bermanfaat bagi manusia, karena mengandung protein hewani yang sangat tinggi dibandingkan dengan sumber protein yang lain. Seharusnya kita juga harus banyak mengonsumsi ikan. Hal ini termasuk usaha untuk memperbaiki gizi masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu sebagai tempat budidaya. Dengan perairan yang sangat indah, alami, dan masih banyak ditumbuhi terumbu karang, maka laut yang seperti ini akan menarik perhatian ikan-ikan untuk hidup. Para nelayan dapat memanfaatkan laut untuk tempat budidaya seperti budidaya kerang, mutiara, rumput laut, dan lain sebagainya untuk meningkatkan perekonomian mereka. Yang kelima yaitu sebagai jalur transportasi air.
Laut juga digunakan sebagai jalur transportasi air. Kita bisa menuju ke benua manapun dengan melewati jalur laut. Hal ini karena laut bisa diumpamakan sebagai jalan penghubung. Pada zaman dahulu, laut digunakan oleh para pedagang dan pelaut sebagai jalur menuju tempat tujuan, karena masih belum ada kendaraan udara. Indonesia memiliki letak yang strategis sebagai tempat persinggahan para pedagang, karena terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Yang keenam yaitu sebagai tempat cadangan air bumi. Laut berpotensi menjadi cadangan air bumi jika air di daratan habis. Maka, mau tidak mau, kita akan menggunakan air laut untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketujuh, sebagai salah satu sumber air minum. Sumber air minum tidak hanya berasal dari darat saja, tapi laut juga dapat menghasilkan air untuk dikonsumsi lewat proses desalinasi. Desalinasi merupakan proses menghilangkan kadar garam berlebih dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi manusia, binatang, dan tanaman. Yang kedelapan yaitu sebagai tempat barang tambang berada. Di laut banyak terdapat barang tambang, misalnya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari hewan-hewan kecil yang sudah mati berjuta tahun yang lalu. Minyak bumi sangat penting bagi manusia, karena menjadi bahan bakar mesin yang dipakai oleh manusia. Apalagi di masa modernisasi seperti ini, kebutuhan kendaraan yang berupa mesin sangat dibutuhkan, sehingga kebutuhan minyak bumi pun meningkat. Manfaat yang terakhir yaitu sebagai objek riset penelitian dan pendidikan. Laut memiliki manfaat yang sangat penting juga dalam bidang pendidikan, yaitu sebagai objek riset penelitian. Laut mempunyai kekayaan alam yang melimpah, sehingga tak akan ada hentinya para peneliti untuk menguak misteri yang terkandung di dalamnya, mulai dari hewan, tumbuhan, batuan, dan lain sebagainya yang terdapat di dalam laut. Laut Indonesia memiliki banyak potensi dan menyimpan berbagai keindahan alam. Akan tetapi, siapa sangka bahwa beberapa laut di Indonesia telah mengalami kerusakan. Dan mirisnya, kerusakan tersebut diakibatkan oleh ulah manusia sendiri. Berikut ini akan saya tampilkan video mengenai beberapa kasus kerusakan laut yang terjadi di Indonesia. Akibat tumpahan batu bara milik dua perusahaan di Kabupaten Aceh Barat, sejumlah pantai mulai tercemar. Selain mengotori keindahan pantai, air laut yang mulai menghitam juga mengancam kesehatan warga juga biota laut. Seperti inilah kondisi tumpahan batu bara di sepanjang bibir pantai Kecamatan Meruboh, Kabupaten Aceh Barat. Tumpahan batu bara dari tongkang ini tidak hanya mengotori keindahan pantai, juga mengakibatkan kondisi air laut yang mulai menghitam akibat tercemarnya limbah batu bara. Pembiaran tercemarnya pantai ini tak hanya berdampak pada keindahan pantai, namun juga berdampak buruk pada biota laut. Pantai Penegak Pasi misalnya, pantai yang kerap dijadikan tempat wisata dan pemandian warga kini mulai tercemar. Meski kondisi laut yang menghitam dan membahayakan bagi kesehatan, namun sejumlah warga yang bermukim di bibir pantai tersebut tetap memaksa mandi bersama keluarga. Tak ada pilihan lain, warga dan pengunjung yang datang ke pantai ini juga terlihat mengumpulkan satu persatu bongkahan batu bara yang berserakan di bibir pantai. Diduga tumpahan batu bara milik dua perusahaan PT Mifa Bersaudara dan PLTU Nagan Raya yang sudah berlangsung selama 4 hari terakhir. Puluhan ribu ikan di Laguna Pantai Trisik, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, mati mendadak. Kematian ikan tersebut diduga akibat tercemar limbah tambak udang. Puluhan ribu ikan di Laguna Pantai Trisik, Kecamatan Galur, Kulon Progo ditemukan mati mendadak. Kematian puluhan ribu ikan siap konsumsi tersebut diduga akibat tercemar limbah tambak udang yang berada tak jauh dari kolam Laguna Pantai Trisik. Kandungan amoniak sisa pakan terbawa air saat pembuangan ke kolam Laguna saat panen udang. Selain akibat limbah amoniak sisa pakan udang, kematian puluhan ribu ikan ini diperparah kondisi air di Laguna yang mulai surut 1,5 meter, sehingga kadar amoniak naik dan meracuni ikan yang ada di Laguna.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menegaskan Indonesia akan menempuh jalur hukum atas penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timur yang terjadi 10 tahun lalu. Ketua Satuan Tugas Montara Purbaya Yudi Sadewa mengatakan langkah tersebut ditempuh setelah tidak ada titik temu antara pemerintah Indonesia dengan perwakilan PTT Exploration and Production atau PTTEP selaku pihak yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak Montara. Yudi mengatakan pihak perusahaan sebetulnya pernah bertandang ke Indonesia untuk membicarakan kemungkinan penyelesaian kasus di luar pengadilan, namun kedatangan tersebut tidak membuahkan penyelesaian. Menurut Yudi, penolakan PTTEP dilakukan lantaran perusahaan asal Thailand itu hanya mencakupi pembayaran ganti rugi sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat saja, di mana besaran ganti rugi tersebut tidak dapat diterima Indonesia. Rencananya Satgas Montara akan berkunjung ke Canberra, Australia untuk mendesak negara tersebut segera menyelesaikan kasus tumpahan minyak pada 20 hingga 27 April mendatang. Soalan lain tentang limbah, saudara. Sejumlah pantai di Pulau Bintan, Kepulauan Riau tercemar limbah minyak hitam yang diduga berasal dari kapal asing. Pencemaran mengakibatkan sektor wisata pantai jadi terganggu, juga membuat berkurangnya tangkapan ikan nelayan. Pulau Bintan, Kepulauan Riau, terkenal dengan pesona pantai-pantainya yang indah untuk diselami dan berpasir putih. Namun, lihatlah kini. Dari video amatir yang direkam warga, tampak sepanjang pantai Senggiling, pantai Trikora, hingga desa Pengundang. Semuanya dipenuhi dengan cairan hitam pekat. Cairan hitam ini merupakan limbah minyak yang diduga berasal dari kapal-kapal asing. Tercemarnya pantai-pantai di Pulau Bintan bukan kali ini saja terjadi. Beberapa tahun terakhir, pada waktu tertentu, minyak hitam pekat selalu mengotori pantai. Dampak dari pencemaran minyak pun tidak main-main. Sektor wisata yang menjadi andalan lumpuh. Wisatawan enggan bermain dan juga snorkeling di pantai yang dipenuhi limbah. Bukan hanya wisata, tangkapan nelayan pun berkurang drastis. Ratusan perahu dan sampan beserta alat penangkapnya kotor, membuat nelayan sulit mendapatkan ikan. Nelayan yang menggantungkan hidupnya dari tangkapan kepiting dan kerang kini harus mencari mata pencarian lain. Dari kasus kerusakan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kekayaan Indonesia begitu melimpah. Akan tetapi, Indonesia belum mampu mengelola kekayaan lautnya dengan baik. Oleh karena itu, mari kita membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan memanfaatkan dan mengelola kekayaan laut dengan baik. Mulai dari tidak membuang sampah atau limbah ke laut, melindungi hewan-hewan laut, dan melarang penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat yang berbahaya. Masa depan bangsa tergantung bagaimana kita merawat dan mengembangkan sumber daya lautan kita. Hiduplah Indonesia, jayalah maritim kita. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai potensi laut Indonesia. Bagi kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kelautan, kalian bisa masuk di perguruan tinggi dengan mengambil program studi pendidikan geografi. Dan tentunya, kalian harus mendaftarkan diri di Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP. Karena UMP merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta yang memiliki program studi pendidikan geografi dengan akreditasi A. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Okay, see you at the Geography Education Study Program Muhammadiyah Purwokerto University. Bye-bye!